Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan 8,24% teman-teman, data dari CoinMarketCap, tetapi volume perdagangan dalam 24 jam naik 71%. Kapitalisasi pasarnya juga mengalami penurunan 7,77% teman-teman ya. Lalu di sini ada berita menarik mengenai Terra ya teman-teman, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk candlestick di bulan November masih membentuk batang berwarna merah ya, tetapi tidak tembus di area Oktober ya, di bulan Oktober ini teman-teman ya. Jadi kita bersabar dulu ya. Jika ingin berinvestasi selalu gunakan dana dingin, dana bebas ya teman-teman ya. Kemudian mengenai global crypto market cap hari ini mengalami penurunan 1% dan Bitcoin kembali di angka 319 juta rupiah, Ethereum 24.400.000, kemudian di sini BNB 5 juta rupiah teman-teman ya. Kemudian untuk berita pertama ya di sini dari Terra, upgrade Terra Classic versi 23 sesuai jadwal akan diluncurkan pada bulan Desember teman-teman. Jadi Terra Classic dijadwalkan untuk peningkatan versi 23 pada bulan Desember. Jaringan Terra Classic ditetapkan untuk menjadi interoperable ya, Cosmos sepenuhnya karena peningkatan versi 23 dijadwalkan untuk diluncurkan. Dalam sebuah tweet kemarin, Terra Rebels Group mengembang independen untuk jaringan Terra Classic mengungkapkan bahwa mereka berada di jalur untuk meluncurkan peningkatan versi 23 dan membuka kembali interblockchain komunikasi pada kuartal 4 2022. Berbagi pemikiran dari pengembang inti Edward Kim. Kami senang melihat pekerjaan ulang kerangka dasar Cosmos, Tethermin dan meningkatkan Vanilla Cosmos 45:8. Dan kemudian meningkatkan ke Tethermint versi 34, kata pengembang inti Edward Kim dalam peta jalan Terra Rebels, Ask Me Anything teman-teman. Klip yang dibagikan jika Anda melihat apa yang telah dilakukan Jacob Gadikan untuk osmosis nasional dan osmosis mereka ditingkatkan menjadi 45,9 dan itu ada di repo kami. Khususnya Kim mengungkapkan bahwa sesama pengembang inti Tobias Anderson Eke Jaradar juga bekerja untuk meningkatkan Tendermint versi 37, namun dia menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh pengembang karena perubahan di Tendermint menurut Kim. Menyelesaikan ini akan memungkinkan implementasi COSWAS versi pertama. Jadi pemutahiran dan pembukuan kembali saluran IBC seperti yang dilaporkan oleh website ini ya akan membuat jaringan sepenuhnya dapat dioperasikan dengan jaringan Cosmos karena pemutahiran tersebut berisi pemutahiran COSWAS. Akibatnya, jaringan dapat mengakses likuiditas yang terkunci dan menarik utilitas baru dengan interoperabilitas Cosmos penuh. Terhubung ke ekosistem Cosmos yang menghubungkan beberapa jaringan, ya, tidak mengherankan melihat jaringan ini membuat Lunsi yang dibungkus untuk memungkinkan pengguna Lunsi sebagai pembayaran untuk menarik komunitas Terra Classic yang sedang berkembang. Selain itu, untuk peningkatan Cosmos dan Tendermint juga akan membuat jaringan kompatibel dengan pembangunan aplikasi terdesentralisasi di Luna versi 2, teman-teman. Seperti yang diungkapkan oleh Kim pada bulan September. Jadi akibatnya ini adalah langkah signifikan menuju membawa utilitas ke rantai. Ya, jadi untuk Luna Classic akan lebih banyak digunakan lagi ya teman-teman ya. Kemudian mengenai Bitcoin, ya kita bahas untuk Bitcoin ya teman-teman karena juga sangat penting ya. Pasar kripto memang menyaksikan ya beberapa bentuk Oktober menjelang akhir bulan lalu, namun Arcane Research menunjukkan bahwa Bitcoin kripto asli hanya tumbuh 5,89% dan pasar spot Bitcoin pada bulan Oktober didukung oleh volume yang lebih tinggi dan volatilitas yang lebih sedikit. Sementara juga memperoleh keuntungan dari tekanan singkat yang memberi dorongan kecil pada pasar. Jadi meskipun pemerasan singkat memberikan dorongan yang sulit sangat dibutuhkan, itu tidak banyak mengubah harga Bitcoin secara substansial
Dan minggu terakhir Oktober memiliki penjualan pendek kripto paling banyak sejak 26 Juli 2021. Jadi indeks volatilitas 30 hari berada pada level terendah 2 tahun dan volume spot Bitcoin telah meningkat 46% selama 7 hari terakhir. Selain itu juga dibandingkan dengan rata-rata tahunan sebesar 3%, indeks volatilitas 7 hari saat ini berada di 2,2%. Lalu untuk pendiri dan CEO Ki Yong-ju mencatat bahwa volume perdagangan spot Bitcoin ke derivatif telah dicapai level tertinggi dalam 2 tahun. Ju lebih lanjut menambahkan bahwa investor biasanya memperdagangkan berjangka dan leverage yang lebih tinggi ketika pasar terlalu panas. Namun dia mencatat bahwa sekarang pasar tampak dingin, teman-teman. Akankah pertemuan FOMC Federal Reserve mempengaruhi harga Bitcoin? Seperti biasa, pertemuan FOMC selalu berdampak pada pasar, oleh karena itu wajar untuk mengharapkan beberapa volatilitas menurut perkiraan awal ya. Jadi menurut Arcane Research, ada dua skenario yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah bahwa Ketua Fed Jerome Powell terus gesit dalam menahan inflasi sambil mempersiapkan pasar untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Ini adalah skenario yang paling mungkin untuk mengakibatkan korelasi tinggi yang berkelanjutan antara Bitcoin dan kelas aset lainnya. Dalam skenario kedua, Powell menawarkan isyarat pivot terselubung yang menyebabkan lingkungan pasar yang berkorelasi menjadi mudah, dan minggu lalu kami mengamati bagaimana perilaku pasar terkait kripto struktural yang berbeda menyebabkan tekanan singkat yang signifikan ya teman-teman, yang mengakibatkan penurunan korelasi, dan tanggapan serupa akan mengikuti ekspektasi pivot menghidupkan kembali narasi emas digital untuk Bitcoin, teman-teman. Lalu mengenai pasar Bitcoin ya, di sini King Yong-ju, salah satu pendiri perusahaan analitik kripto, CryptoQuant, mengklaim bahwa volume perdagangan spot ke derivatif telah mencapai level tertinggi dalam 2 tahun. Dan hal ini menunjukkan bahwa pasar sebenarnya overcalled menurut Ju, teman-teman ya. Seperti dilansir di sini, Bitcoin berjangka sekarang diperdagangkan sebagian besar oleh paus yang menunjukkan bahwa kripto terbesar saat ini berada di tengah siklus akumulasi lainnya. Investor retail sekarang sebagian besar meninggalkan pasar berjangka setelah jatuhnya harga baru-baru ini, teman-teman. Dan seperti dicatat, orang cenderung memperdagangkan berjangka dengan leverage yang lebih tinggi ketika pasar kripto menjadi terlalu panas. Bulan lalu, open interest denominasi Bitcoin berhasil mencapai puncak baru meskipun volatilitasnya tetap rendah. Faktanya, untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, kripto terbesar di dunia sekarang kurang stabil dibandingkan indeks pasar saham S&P 500. Fakta bahwa volume perdagangan tetap tinggi secara konsisten membuat siklus bearish ini tetap terpisah ya dari musim dingin kripto tahun 2018. Jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.